Wapres Gibran tinjau pemeriksaan kesehatan gratis di Samarinda. Prabowo pimpin Rapimnas Gerindra di Padepokan Garuda Hambalang. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada berita lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Remaja Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Wapres meninjau fasilitas kesehatan, berinteraksi dengan warga, dan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam layanan medis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG sebagai bentuk apresiasi bagi warga yang berulang tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit, sekaligus menekan angka kecacatan dan kematian akibat kondisi medis yang terlambat terdeteksi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan PKG di UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Didampingi Ibu Selvi Gibran Rakabuming dan jajaran pemerintah daerah, Wapres meninjau fasilitas kesehatan serta berinteraksi dengan warga yang sedang memanfaatkan layanan ini. Wapres menekankan pentingnya program PKG dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil. Wapres juga mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya, inovasi Puskesmas Remaja yang menyediakan layanan konsultasi medis melalui WhatsApp, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan kesehatan secara praktis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Program PKG di Kalimantan Timur telah diluncurkan serentak pada 10 Februari 2025. Puskesmas Remaja Kota Samarinda melayani warga dari 3 kelurahan dengan total penduduk sebanyak 48.000 jiwa. Hingga saat ini terdata sebanyak 22 warga telah mendaftar untuk mengikuti program ini. Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Gerindra kemarin dalam rangka merayakan HUT ke-17 partai. Rapat tersebut berlangsung di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang terletak di Hambalang, Jawa Barat. Dalam rangkaian acara menyambut HUT ke-17 ini, Rapimnas dipimpin langsung oleh Prabowo. Rapimnas tersebut dilaksanakan secara internal yang dihadiri seluruh unsur partai, mulai KSB DPC, KSB DPD, dan DPP dihadiri juga DPRD Kabupaten, Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dalam Rapimnas ini berlangsung secara tertutup di Padepokan Garuda Yarsa. Nantinya, kader DPP akan menyampaikan aspirasinya demi kemajuan Partai Gerindra. Dari hasil Rapimnas, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Rapimnas ini sebagai kelanjutan Rapimnas 24 Agustus 2024. Keputusan dalam rapat pimpinan nasional pada 24 Agustus tersebut meminta kepada Ketua Dewan Pembina agar Kongres atau Kongres Luar Biasa diselenggarakan pada Februari 2025. Hari ini gimana, Pak? Hasilnya bagaimana? Acara hari ini Rapimnas atau KLB seperti apa? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini Dewan Pimpinan Pusat mengundang semua pengurus DPD Partai Gerindra tingkat provinsi, semua pengurus DPC Partai Gerindra tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, semua dewan pembina, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat, serta Dewan Pimpinan Pusat, serta anggota fraksi Partai Gerindra, DPR, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan DPR RI. Dari daftar absen yang datang, DPC seluruhnya se-Indonesia datang, DPD seluruhnya datang, dan DPP baik pembina, penasehat, pakar juga datang.
Rapimnas digelar di Padepokan Garuda Yaksa pada kemarin 13 Februari 2025 dalam rangkaian acara HUT ke-17. Menteri Hukum dan HAM RI Dr. Supratman Andi Aktas menyebut dalam Rapimnas bahwa Prabowo Subianto berpesan untuk memperjuangkan cita-cita Partai Gerindra. Menteri Hukum dan HAM RI Dr. Supratman Andi Aktas menyebut Prabowo Subianto dalam Rapimnas berpesan bahwa kader Gerindra harus menjalankan cita-cita yang sejalan dengan Partai Gerindra untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera, berkeadilan, serta menjalankan ketentuan pasal 33 Undang-Undang 1945. Hasil Rapimnas ini juga menyetujui bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra dan disetujui oleh seluruh kader Gerindra. Alhamdulillah Rapimnas sudah selesai, tadi menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus DPP, baik oleh Ketua Umum maupun Ketua Dewan Pembina, telah diterima secara baik oleh seluruh peserta, dari DPC, DPD sampai kepada DPP. Tidak ada satupun yang menolak. Yang kedua, juga menyetujui beberapa keputusan penting lain, tetapi untuk keputusan-keputusan yang lain sebaiknya nanti Bapak Sekretaris Jenderal yang akan mengumumkan. Intinya Bapak Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto, memesan kepada seluruh kader partai bahwa tolong memperjuangkan cita-cita Partai Gerindra yang sejalan dengan cita-cita bangsa kita, untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera, berkeadilan, dan sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa cita-cita Partai Gerindra dari awal sejak didirikan yakni menjalankan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kirap barongsai dan liong menutup perayaan Imlek di Kota Solo, Jawa Tengah. Di akhir perayaan Cap Gomeh ini, barongsai dan liong berkeliling ke sudut-sudut pertokoan untuk mencari angpau. Kirap barongsai dan liong ini dipercaya dapat mengusir aura negatif di sepanjang jalan yang dilalui. Atraksi barongsai dan liong ini dimulai dari kelenteng Po dan Kiong di kawasan Coyudan, Kota Solo. Kirap barongsai dan liong ini berkeliling ke toko-toko di sepanjang kawasan Coyudan. Sebagai pemilik toko sengaja menggantung angpau untuk diambil barongsai dan liong. Tetapi ada juga pemilik toko yang sengaja menunggu kedatangan barongsai dan liong untuk memberikan angpau secara langsung. Dengan memberi angpau, warga berharap dapat mendapatkan berkah di perayaan Cap Gomeh ini. Menjadi budaya, menjadi tradisi, setiap tanggal 15 bulan 1 Imlek yang dikenal dengan nama Cap Gomeh, itu pasti ada kegiatan kirap, liong, dan barongsai. Dalam tanda kutip, menurut kepercayaan orang-orang kuno, kirap itu akan memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan bagi masyarakat yang nonton di jalan-jalan yang dilewati. Tetapi bagi kami, ini memberikan hiburan kepada masyarakat. Mereka nggak usah nonton ke mall, nggak usah nonton ke mana-mana, barongsai dan liongnya lewat sendiri. Atraksi barongsai dan liong ini selalu ditunggu-tunggu oleh warga Solo. Tidak hanya etnis Tionghoa, seluruh warga Solo juga ikut larut dalam kegembiraan perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Raditya Hermansyah, Solo, Jawa Tengah. Ribuan masyarakat Kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya tumpah ruah ke Jalan Insinyur Juanda untuk menyaksikan dan memeriahkan perayaan Kirap Budaya Cap Gomeh 2025 yang berlangsung dari Vihara Hoklai Kiong. Perayaan yang jatuh di hari ke-15 atau puncak dari Imlek tersebut berlangsung meriah. Ribuan warga Kota Bekasi, Jawa Barat tumpah ruah untuk menyaksikan pawai budaya Tionghoa dalam perayaan Cap Gomeh 2025 di Jalan Insinyur Juanda. Perayaan yang jatuh di hari ke-15 atau puncak dari Imlek ini berlangsung meriah.
Ketua Vihara Kelenteng Hok Leng Kiong mengatakan perayaan Cap Gomeh ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bekasi, bukan hanya warga Tionghoa, namun juga warga Muslim dan Kristen. Selain itu, perayaan ini juga ada makna ritualnya, yaitu ruatan bumi sehingga dapat menimbulkan energi positif dan mengurangi energi negatif dengan melalui tangan dewa serta bisa menghapus kesialan hingga malapetaka bencana alam di Kota Bekasi. Hari ini warga Bekasi disuguhi hiburan murah meriah, di mana suasana politik yang lagi hangat. Hari ini warga Bekasi khususnya di kota dapat suguhan hiburan karnaval Cap Gomeh. 15 hari setelah perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Go itu artinya 15. Berarti ini hari ke-15. Artinya ini hari penutupan Tahun Baru Imlek yang kita sudah rayakan waktu itu. Cap Gomeh merupakan perayaan penutup Tahun Baru Imlek yang jatuh pada hari ke-15 bulan pertama penanggalan Imlek. Tahun 2025, Imlek diperingati pada 29 Januari kemarin sehingga Cap Gomeh bertepatan dengan Ki-2 Februari 2025 ini. Dari Bekasi, M. Ridwan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta Astrid Hairunisa meninjau penggunaan perahu eretan sebagai transportasi penyeberangan siswa sekolah di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan Rabu siang. Di tengah maraknya jasa transportasi daring, perahu eretan yang melintasi Kali Pesanggerahan Jakarta Selatan masih menjadi moda transportasi utama bagi para siswa. Perahu kotak berukuran 2x2 meter ini setiap harinya menyeberangkan ratusan pelajar dari Jalan Inspeksi menuju Jalan Peninggaran Barat 3 sejauh 15 meter. Tidak ada kemudi, perahu ini dikendalikan lewat 3 utas tali berbahan besi yang membentang di atas aliran sungai oleh 2 orang penggeret secara bergantian. Di setiap sisi kali sudah terpasang tangga kayu yang sengaja disusun agar para pengguna tidak kesulitan saat menaiki atau keluar perahu eretan. Di tengah anomali zaman modern saat ini, perahu eretan itu menarik perhatian anggota DPRD Astrid Hairunisa untuk meninjau langsung keselamatan para pelajar. Anggota Komisi E itu pun langsung menaiki perahu bersama Kapolsek Pesanggerahan, AKP Siala Syah Alam, dan berinteraksi bersama pelajar. Usai turun perahu, keduanya sepakat untuk memperbaiki faktor keamanan perahu tersebut dengan mengganti tangga kayu dengan beton di 2 sisi bantaran sungai. Selain itu, Astrid juga mengusulkan pembuatan jembatan penghubung, namun hal itu harus dibicarakan kembali dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait anggaran pembebasan tanah. Merasakan kayaknya ini anak-anak ini kurang safety, keamanannya kurang sekali. Apalagi tadi kita udah tanya sama beberapa anak, mereka bilang udah biasa, tapi ternyata pas saya bilang, ini kamu bisa berenang nggak? Nggak bisa berenang. Berarti kan memang bahaya. Apalagi tadi saya nyoba sama ibu, goyang-goyang ya Bu, ayo yang satu ke kiri, yang satu di belakang supaya seimbang. Berarti kan safety-nya kurang, berarti itu yang harus ditingkatkan. Kita bisa safety pengamanan ini, kita ganti mungkin dengan semen, atau sebelah sananya juga dengan semen. Tapi tetap ya ngomong sama yang punya rumah dulu ya, ininya kita setidaknya bukan kayu seperti itu. Sementara itu, biaya Rp2.000 dirasa tidak memberatkan para pelajar jika dibandingkan harus memutar berjalan kaki sejauh 3 km dari rumah menuju sekolah mereka. Meski demikian, penyeberangan menggunakan perahu eretan ia tinggalkan jika debit air sungai Pesanggerahan naik akibat curah hujan tinggi. Diketahui perahu eretan sudah menjadi alat transportasi utama penyeberangan sungai Pesanggerahan bagi para pelajar maupun warga sejak tahun 1987. Beroperasi sejak pagi hingga sore, perahu eretan itu bisa melakukan puluhan kali perjalanan bolak-balik dalam sehari dengan omset ratusan ribu rupiah. Pemirsa, gelaran festival kuliner non-halal di Solo Paragon Mall menuai polemik di kalangan ormas. Salah satu organisasi masyarakat yang menolak gelaran festival tersebut yakni Aliansi Umat Islam Solo Raya. Sejumlah orang dari kelompok ormas tersebut mendatangi Solo Paragon Mall dengan dijaga ketat pihak kepolisian. Festival kuliner halal dan non-halal kembali digelar di Solo, Jawa Tengah, meski sempat mendapat penolakan dari kelompok masyarakat. Event yang dipusatkan di Solo Paragon Mall dimulai pada Rabu 12 Februari hingga Minggu 16 Februari 2025. Sejumlah ormas masuk hingga ke dalam atrium yang menjadi lokasi pelaksanaan festival tersebut.
Meski sempat melihat beberapa stan yang ada di festival, mereka lantas keluar kembali. Koordinator Masa Soleh menyampaikan kepada anggota ormas yang datang bahwa tidak ada makanan non-halal yang ada di dalam atrium. Meski tidak menemukan makanan non-halal, pihaknya mengaku akan tetap memantau pelaksanaan festival tersebut. Deputi Direktur Operasional Solo Paragon Mall Veronica Lahji mengatakan, festival kuliner halal dan non-halal diikuti 45 tenan, yakni 26 tenan halal dan 19 non-halal. Para peserta merupakan kuliner yang terkenal di masing-masing daerah di Indonesia. Sedangkan untuk peserta kuliner non-halal baru mulai membuka tenan pada Kamis 13 Februari 2025. Untuk lokasi tenan antara kuliner halal dan non-halal juga dipisah. Kuliner halal berada di Grand Atrium, sedangkan yang non-halal di lobi 2 parkir Solo Paragon. Diharapkan acara kuliner khas di setiap daerah ini bisa diterima masyarakat atau pecinta kuliner. Ya, mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Februari, Solo Paragon Mall mengadakan festival kuliner Cap Gome. Ada halal dan tidak halal, sekitar 45 booth dengan 26 tenan yang halal dan 19 tenan yang non-halal. Pelaksanaannya kami lakukan di Grand Atrium Solo Paragon Mall untuk yang halal dan yang non-halal dilakukan di lobi 2 parkir Solo Paragon Mall. Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan pemerintah Kota Solo memberikan jaminan keamanan selama kegiatan berlangsung. Wali Kota juga menegaskan bahwa lokasi tenan kuliner halal dengan non-halal dipisahkan dan tidak dalam satu lokasi. Tenan kuliner non-halal menggunakan partisi dan tertutup, sementara tenan kuliner halal terbuka. Tertutup, ya, dan pintunya di selatan, bukan di pintu masuk. Pintu masuk dari utara itu langsung kuliner halal, terbuka. Terus alasannya, ya uapnya kan batal ke. Ya kalau sampai segitu ya terus piye. Sebelumnya Satpol PP Kota Solo menerima audiensi dengan kelompok masyarakat yang menolak festival kuliner halal dan non-halal. Mereka meminta agar event tersebut digelar di tempat tersendiri dan tidak di fasilitas umum. Heboh, sebuah sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Bandung dijual di media sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelidiki penyebab sekolah yang dijual di media sosial. Seperti inilah beberapa akun TikTok yang menjual sebuah bangunan sekolah di kawasan Babakan, Surabaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak akun tersebut menjual dengan harga 15 miliar rupiah untuk bangunan sekolah tersebut. Diketahui bangunan tersebut yaitu SMK YP 17 Bandung. Bangunan sekolah dengan 300 meter persegi tersebut sudah tidak ada lagi aktivitas mengajar. Meski demikian, peralatan sekolah seperti papan tulis, buku, monitor, komputer, dan alat lainnya masih rapi tersimpan di dalam ruang kelas. Sekolah tersebut tutup diduga akibat tidak ada lagi siswa yang mendaftar ke SMK YP 17 Bandung. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelidiki alasan penjualan sekolah tersebut. Di samping itu, Pemprov Jabar juga menemukan kasus serupa di Jawa Barat terkait penutupan sekolah. Dijualnya sekolah tersebut menjadi tamparan di tengah dunia pendidikan di mana pemerintah sedang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, kami akan cek SMK swasta. Kami akan cek sampai harus dijual dan bagaimana peluang ke depan seperti itu kan, jangan sampai berdampak negatif hasil. Nah, kami akan cek dulu kenapa bisa dijual, apa ada masalah apa dan bagaimana, dan harus jelaskan kenapa, dan juga kami belum terima laporan dari Disdik. Nanti Disdik juga harusnya melaporkan kepada kami posisi keuangannya bagaimana. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang barista biasanya dikenal menjadi penentu keberhasilan dari sebuah coffee shop atau kedai kopi. Namun apa jadinya jika para barista terbaik di tanah air berkumpul untuk saling adu kreasi dalam penyajian kopi? Tidak hanya ditantang menciptakan seni latte yang indah, adrenalin para barista juga diuji dengan berinovasi menciptakan resep baru minuman kopi. Belasan barista atau peracik kopi terpilih berkumpul di salah satu coffee shop di kawasan wisata Kuta, Badung, Bali. Puluhan barista dari berbagai daerah di tanah air ini merupakan barista terbaik yang sebelumnya lolos seleksi dengan menyisihkan ratusan barista di babak sebelumnya. Untuk menjadi juara pada ajang ini, seorang barista tidak sekedar mampu menyeduh secangkir kopi, tapi juga mampu menaklukkan dua tantangan dalam waktu 8 menit. Tantangan tersebut yaitu menciptakan seni latte yang indah sesuai pola yang ditentukan, serta meracik kreasi minuman baru berbahan susu gandum dan campuran kopi. Untuk tantangan pertama, seorang barista harus mampu menyuguhkan seni latte dalam 1 kali seduhan. Para peserta akan dinilai secara keseluruhan mulai dari aspek rasa, kualitas foam, pattern latte art yang digambar, teknik yang digunakan, hingga kerapihan dan kebersihan dalam proses pembuatan. Tak hanya piawai dalam membuat secangkir latte art, barista juga harus mampu mempresentasikannya di hadapan para juri. Tuntas melewati tantangan pertama, kini saatnya barista ditantang menciptakan kreasi minuman baru berbahan susu gandum dan campuran kopi. Minuman kreasi baru tersebut setidaknya harus 1 tegukan espresso. Tantangan kedua ini tentu menuntut peserta harus lebih kreatif dan inovatif meracik minuman dengan bahan yang telah ditentukan. Dengan berinovasi menciptakan kreasi minuman baru, diharapkan memperluas pasar para penikmat kopi hingga menjangkau ke seluruh kalangan. Pemenang kompetisi ini diguyur hadiah uang senilai ratusan juta rupiah, ditambah hadiah mesin pembuat kopi. Kompetisi barista ini secara keseluruhan melibatkan ratusan barista terbaik dari seluruh pelosok tanah air. Keterampilan, pengalaman, serta kreativitas dalam meracik seni kopi latte dan kreasi minuman baru diharapkan membuat budaya kopi di Indonesia semakin berkembang. Selain itu, kompetisi ini juga dapat menjadi ruang bertemu bagi para peracik kopi untuk saling berbagi pengalaman. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional, Satuan Tugas Pamtas RI PNG Bionif 641 membagikan makanan bergizi bagi anak-anak pedalaman di Kampung Eroma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pemberian makanan bergizi gratis bertujuan untuk memperbaiki gizi bagi anak di wilayah setempat. Satuan Tugas Pamtas RIN PNG Yonif 641 Beruang melalui Pos TNI Kurima membagikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak pedalaman di Kampung Eroma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada program Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Komandan Pos Kurima Yonif 641 Beruang Letu Infantri Arsini mengatakan pemberian makanan bergizi gratis bertujuan untuk memperbaiki gizi bagi anak di wilayah setempat. Anak yang hadir dalam proses MBG ini sangat senang serta bersyukur dengan adanya pembagian makanan bergizi. Letnan 1 Arsini menambahkan kehadiran TNI di wilayah pedalaman Papua bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, namun juga untuk membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama pangan dan kesehatan. Diketahui distrik Kurima Yahukimo Papua Pegunungan merupakan salah satu distrik terjauh untuk menempuh daerah tersebut harus menggunakan transportasi udara. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.